yang mempengaruhi bioremediasi. Lalu ke kanan atas ada kelebihan dan kelemahan dari bioremediasi. Setelah itu ada aplikasi bioremediasi. Dan yang terakhir ada referensi. Untuk ukuran dari poster kami yaitu A3. Pembacaan dari kiri ke bawah lalu ke kanan. Spesifiknya apa di ini? Data Anda itu menjawab pertanyaan apa yang di bawah? Dibesarin jadi biar kelihatan deh. Keefektifan bioremediasi, Pak. Jadi itu ada beberapa mikroorganisme, oke. Berdasarkan jenis mikrobanya. Oke, ini yang kurang data grafik ya, Dek ya. Oh iya baik, Pak. Jadi kita ada di awal kan kita sudah sepakat ada minimal satu gambar satu data tabel dan satu data gambar itu minimal ya. Yeah. Karena di form rubrik penilaiannya ada itu, sehingga yang saya lihat Anda kurang data gambar itu. Ini saya coba bantu cari ya. Jadi kayaknya saya butuh tahu Anda topiknya bioremediasi secara umum gitu ya. Iya, Pak. Waste bioremediation gitu tadi. Ini by microbes ya. By microba. Anda pakai jurnal apa itu? Ada gambarnya nggak di jurnal yang Anda pakai itu? Di jurnal yang kami pakai tidak ada grafiknya, Pak. Jadi kami agak kesulitan untuk grafik. Udah spesifik ini mikrobanya enggak ada ya? Cuma yang ada di aplikasi bioremediasi saja, Pak. Aplikasinya apa? Contohnya misalnya? Seperti yang jamur, seperti yang ada di sini. Jamur itu ada Phanerochaete sordida. Itu ada jamur apa? Saya nemu konsorsium bakteri. Ada beberapa gambar di sini. Kamu nyarinya gimana, Dek? Nyari kata kuncinya dari jurnal itu. Dari jurnal itu pakai kata kunci apa? bioremediasi, Pak. Ini jurnal bahasa Indonesia lah, saya nggak kelihatan. Jurnal bahasa Inggris. Pak. Ini apa namanya? Mohon maaf, Pak. Indonesia, maaf. Indonesia semua. Ini limbah. Sebentar. Oh, limbah ya? Iya, mengenai limbah cair. Namanya soil ya.
Dibesarin dek, saya pengen lihat istilah-istilahnya itu, tabelnya itu loh. Itu kan ada banyak itu apa pustaka itu semua bahasa Indonesia lah. Enggak tahu. Coba kamu cari salah satu itu dek. Itu kan pasti ada gambarnya lah, saya yakin itu. Dari kata-kata itu kan enggak orang Jepang ya. Terus isi sehari itu kamu telusuri deh itu. Baik, Kamu Pak. telusuri, kamu diskusikan sama kelompokmu, ada gambar yang bisa direproduksi dan dimasukkan ke sini yang sesuai enggak gitu loh. Karena kalau mau relevan ya harus dari sebenarnya relevan itu ya dari jurnal yang sama ya, seperti itu. Nanti kamu misalnya ada 3 atau 4 jurnal yang memberikan gambar yang bisa digabungkan, misalnya itu bisa Anda olah ya, Anda repro untuk dimasukkan di sini. Baik, Pak. Terus kesimpulannya apa ini? Ada diskusinya di bagian mana? Coba di bawah. Ada lagi nggak ini? Kalau sudah ini aja, lihat deh. Ya, sudah ini aja, Pak. Kesimpulannya belum sih, Pak. Mungkin minggu depan. Oke. Ini kan hasil ya, jadi sekali lagi ini poster ilmiah, itu kan menjawab pertanyaan ilmiah, jadi pertanyaan ilmiahnya itu juga harus jelas ya, harus jelas. Misalnya Anda berikan di tujuan ya, tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan ini misalnya, terus kemudian yang dilakukan metodenya ini, datanya ini. Nah, terus ada kolom diskusi di sana, diskusi itu menjelaskan bagaimana data itu menjawab pertanyaan seperti itu. Nah, kemudian tapi itu yang kurang ya, diskusi dan nanti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah 1, 2, 3 misalnya. Terus data yang kurang adalah data grafik itu. Itu ya, Dek, ya, saya kira itu yang bisa saya komentari ya. Mungkin yang Baik, lain mau terima kasih, Pak. mau nambahin nggak ada, oke ya. Silakan kelompok selanjutnya. Permisi Pak, saya izin share screen. Ya, Dek. Selamat pagi Pak Tunjung dan teman-teman. Jadi kami akan memaparkan progresan mengenai poster kami. Kemarin tuh mengambil topiknya mengenai rice milk, produksi susu nabati pengganti susu sapi bagi penderita laktos intoleran. Kemudian di sini kami membagi jadi 3 bagian. Yang sebelah kiri itu pengertian apa itu rice milk, kemudian ada latar belakang, dan kemudian ada tujuan. Kemudian selanjutnya ke bawah Zal. Ada proses produksi dari rice milk itu sendiri, dan kami beri gambar. Kemudian selanjutnya ada perbandingan kandungan nutrisi rice milk vs dairy milk. Setelah itu ada prediksi market value, di mana di sini itu dapat diketahui dari tahun ke tahun itu prediksi penjualan rice milk itu mengalami peningkatan dan tidak kalah dengan penjualan dairy milk. Kemudian selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari rice milk sendiri. Kemudian ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu rice milk adalah susu yang terbuat dari beras merah atau beras pecah kulit yang akan dipasteurisasi. Kemudian rice milk ini memiliki kandungan serat dan beberapa vitamin yang lebih tinggi dibandingkan dairy milk. Dan juga kandungan kolesterol pada rice milk ini lebih rendah dibandingkan dairy milk. Oleh karena itu, prediksi penjualan rice milk juga pada tahun ke tahun mendatang akan mengalami peningkatan dikarenakan tingkat konsumsi rice milk yang semakin meningkat. Kemudian di sini terdapat nama kelompok kami dan daftar pustaka kami. Sekian progresan dari kelompok kami. Sekiranya ada saran dari Pak Tunjung. Oke, jadi ini komponennya udah lengkap ya, ada
data gambar sama data tabel. Ke atas dek, ke atas. Oke, jadi komponennya udah lengkap. It's just difficult to ini flow-nya aja apa susah gitu ya. Itu aja komentar saya kayaknya. Jadi dari komponennya sudah lengkap. Saya kira bisa kalau ini di print juga susah nggak ya dibaca deh dari 1 meter. Nggak tahu ya. Mungkin tulisannya agak dibesarin dikit bisa. Yang proses sama tabel itu. Oh iya Pak. Kemudian kalau ke bawah itu di tujuan itu tulisannya beda ya, fontnya ukurannya sama yang latar belakang ya. Oh iya Pak, yang di tujuan ini agak beda, belum kami edit Pak untuk jenis fontnya. Saya kira ukuran saya nggak masalah jenis fontnya apa ya, yang penting keterbacaan itu ya. Jadi bisa dibaca dari kira-kira dari jarak 1 meter itu mungkin saya dari laptop ini juga dengan saya akan agak susah ya kalau memproyeksikan, tapi kira-kira itu lebih kecil dari yang lain gitu loh. Mungkin bisa dibesarin, terus proses produksi itu juga saya kira bisa dibesarin sedikit ya. Cukup kok itu kayaknya. Terus ke bawah deh. Nah, itu label gambar Anda juga nggak kelihatan ya. Jadi sumbu Y-nya apa, sumbu X-nya apa, terus itu apa itu $1 million wala. Nggak susah ya. Jadi itu bisa dibesarkan ininya tulisannya. Referensi saya kira tidak masalah ya. Kelompok juga. Nama kelompokmu kamu ditaruh ke atas ya apa deh? Terus kelebihan kekurangan itu kayaknya space-nya terlalu banyak ya itu ya. Ya monggo aja diatur, tapi saya kira yang penting keterbacaannya itu dipenuhi ya. Jadi bisa dibaca dari jarak dekat 1 meter yang dekatnya 1 meter gitu ya. Saya kira itu deh. Dan flow-nya ya, kalau saya coba kamu eksperimen ini ditata-tata ulang misalnya gitu. Supaya lebih enak ya flow-nya. Ya. Good. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama. Ada yang tahu ini Gilbert di mana sih? Gilbert ini masuk ya. Ini juga di Zoom ini dia absen aja tapi nggak pernah ada di Zoom ya. Kiki kemarin nggak masuk tak Kiki? Minggu lalu. Halo Kiki? Enggak Kiki? Oh masuk. Loh, kok kak absen minggu lalu? Kayaknya enggak. Saya itu selalu ngecek deh soalnya apa? Itu saya nggak mau Anda nanti kena persensi soalnya. Ya kalau lupa tolong WA saya ya kan, Anda kan punya Siam itu ada catatannya juga. Jadi jangan sampai kena persensi terus soalnya otomatis nama Anda istilahnya terbuang gitu ya. Nggak metung kok nilainya. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Ini Uswatun masuk nggak hari ini? Anissa? Oh Anissa barusan, Anissa kan belum absen ya? Mohon maaf Pak, baru absen. Oke. Zakwan di tempat saya belum update. Zakwan belum. Kevin, Venantius ya. Caroline, saya kayaknya lihat tadi Caroline belum absen. Sukma. Iya Pak, sudah. Ya, Sukma di Sukma. Oke, sinkronisasi Diki turun. Wahyu Rizky absen. Lilis, Nabilah. Nah, nanti Rukhayah terakhir saya absenkan ya. Datangkan Rukhayah, Dek. Udah.
Ini Gilbert yang nggak pernah ada, tapi dia absen. Nggak ada kelompoknya ini. Oh, hari ini. Saya teks juga nggak balas ya opar hari ini. Ada nggak ini Gilbert di sini? Pakai nama apa kalau ada? Ada ya. Ya silakan dilanjutkan. Sorry itu tadi saya baru ingat soalnya. Ada yang kosong. Izin share screen, Pak. Ya, langsung share. Ya, Sharon minggu kemarin masuk enggak Sharon? Ingat ya, ini ada saya buka senat lalu. Sharon, Sharon masuk loh. Enggak absen minggu lalu ya. Tolong Anda masing-masing nanti cek ya kehadiran memang hadir tapi Anda lupa WA saya. Oke, silakan, sorry. Kelompok siapa? Kelompok grafik, Pak. Baiklah, dari kelompok kami membawa judul optimalisasi ekstraksi minyak esensial dari kulit jeruk menggunakan metode steam explosion. Berikut latar belakangnya yang telah kami sampaikan pada minggu lalu, yaitu jeruk merupakan salah satu buah yang paling banyak dikonsumsi. Karena tingginya konsumsi dari buah jeruk, maka meningkatkan jumlah limbah yang dihasilkan, yaitu sekitar 50-60%. Lalu metode yang kami pakai adalah metode steam explosion. Tujuan dari penelitian ini yaitu ke atas sedikit dong. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui kondisi optimum dari ekstraksi minyak esensial dari kulit jeruk menggunakan metode steam explosion. Lalu yang kedua adalah mengetahui efek perbedaan tekanan dan waktu ekstraksi terhadap yield yang dihasilkan. Berikut metode dari steam explosion yang kami gunakan yaitu kulit jeruk pertama digiling hingga menjadi bubuk kulit jeruk. Lalu dilakukan ekstraksi menggunakan steam explosion, lalu kemudian dipisahkan dengan Clevenger apparatus, di mana Clevenger apparatus sendiri sebenarnya alatnya itu kayak sudah terhubung dengan steam explosion tersebut. Lalu dihasilkan minyak esensial. Minyak esensial kemudian dianalisa menggunakan GCMS. Lalu terdapat variasi yang kami gunakan untuk ekstraksi ini yaitu menggunakan tekanan 3-15 bar dengan waktu bervariasi yaitu 15-480 detik. Berikut dalir gambar yang kami gunakan. Oh ya Pak Tunjung mau nanya, ini kan kemarin kan disuruh mencantumkan gambar dan juga grafik, lalu gambarnya kan kami cantumkan dalam dalir seperti ini. Lalu kemarin itu kami... Sebentar. Jangan salah ini ya. Jangan salah persepsi. Data gambar itu macam-macam. Data gambar itu ada fotograf, ada fotograf itu kalau ada citra mikroskop misalnya, ada grafik ya, itu data gambar ya. Ke atas data grafik ini ke atas. Jadi kita itu dulu di awal kan ke atas deh, postermu ke atasin. Ke atas. Di operator. Nah, enggak, wis hop. Nah, nah, tabel dan ini adalah data ya. Jadi kita dulu kan di awal saya sudah menyampaikan minimal ada satu tabel minimal ya ini ya. Dan ada satu gambar. Gambar itu adalah data. Maksud saya itu tabel dan gambar ini yang di nomor 4 ini. Jadi Anda itu data gambarnya berupa grafik. Itu ya. Jadi Anda jangan salah persepsi. Saya baru sadar juga anak-anak kadang kemarin siapa? Januar di sini ya. Kelas 1-nya yang tanya, "Pak, gambar itu apa?" Gitu ya, kayak salah saya dulu pernah menyampaikan di metode ilmiah atau apa ya mata kuliahnya ya. Jadi macam-macam data itu seperti apa, bentuknya apa saja. Nah itu nanti tolong dilihat di catatan Anda. Nah salah satunya itu adalah grafik data gambar itu yang ada di Anda bab 4 ini itu adalah data dalam bentuk grafik itu adalah gambar ya. Jadi Anda sudah memenuhi syarat minimalnya ada satu tabel dan ada satu
data gambar ya dalam bentuk grafik kalau Anda. Ada kelompok lain itu bentuknya kayak scan MRI gitu ya, ada itu. Nah, jadi itu data gambar, ya hasil scan otak misalnya. Itu adalah data gambar yang direproduksi. Itu ya, Dek ya. Jadi bukan yang di bawah tadi. Di bawah tadi gambar, yaitu gambar, tapi bukan data gambar ya, gambar ya dalir ya boleh Anda cantumkan seperti ini ya boleh. Anda Anda satukan dengan dalir yang di atas juga boleh. Nah, ini diagram alir, sebaiknya memang ada kondisi prosesnya kalau memang bisa dimasukkan ya di atas itu. Artinya bisa dimasukkan itu kalau eksperimen seperti GCMS, LCMS itu tidak mungkin bisa kita masukkan karena detailnya banyak sekali ya. Temperatur kolom dan seterusnya banyak sekali ininya parameternya sehingga tidak mungkin kita masukkan. Jadi ada data-data yang bisa kondisi proses yang bisa dimasukkan dan ada yang tidak. Nah, ini ada kondisi proses misalnya kulit jeruk itu berapa banyak kulit jeruk yang digunakan. Itu misalnya ini ya, berapa banyak yaitu kuantitasnya. Yang kedua misalnya jenisnya ya. Kulit jeruk apakah semua jenis kulit jeruk ataukah jenis tertentu misalnya keprok atau apa. Kemudian digiling menjadi bubuk. Nah, kulit jeruk itu kan ada airnya ya. Tidak mungkin kulit jeruk ya yang masih basah itu digiling terus menjadi bubuk itu kan tidak mungkin. Ada step yang di sini ada yang kurang. Ya, kelompok yang pertama sama ini sudah ketiga ya. 1, 2 tadi mohon diperhatikan juga detail dari kondisi proses itu harus diberikan semaksimal mungkin ya yang bisa diberikan ya. Dan harus tepat diagram alirnya. Jadi kalau ini ada yang miss, jadi kulit jeruk itu bisa dikeringkan dulu, ya, dikeringkan baru dia digiling menjadi bubuk. Karena nggak mungkin kalau Anda giling kulit jeruk itu bisa menjadi bubuk, ya. Atau mungkin bukan bubuk ini salah. Jadi kulit jeruk diekstrak gitu ta? Iya Pak, diekstrak. Kemarin itu kan saya Tidak menjadi kulit bikin bubuk. Kalau diekstrak kan ya digiling keluar airnya gitu, terus diambil airnya diekstrak gitu ya? Atau gimana? Atau ini hanya ya, pengecilan ukuran saja? iya pengecilan ukuran Pak. Karena sebenarnya itu kan kalau dalir yang asli itu bahkan ada 3 dalir kayak kulit ke bubuk itu kan perlu dikeringin terus digiling baru jadi bubuk. Terus steam explosion sendiri tuh memiliki dalir sendiri. Terus kemarin tuh jadinya tuh 3 dalir. Tapi kalau jadi 3 dalir ntar nggak muat posternya. Seperti itu, Pak. Loh lah iya, Anda kan mau menggabungkan kan metode misalnya. Jadi prinsipnya harus diikuti. Misalnya kulit jeruk itu harus digiling dibubukkan dulu ya. Ditulis kulit jeruk itu dikecilkan, dikeringkan ya. Kulit jeruk kan kupas kan, terus dikeringkan di bawah. Nah, kondisi pengeringannya ditulis saja pengeringan matahari misalnya berapa hari. Di bawah sinar matahari misalnya 1 minggu. Nah, terus setelah itu digiling menjadi bubuk ya. Kemudian bubuknya itu Anda steam explosion lah, kondisi steam explosion Anda jelaskan misalnya dia pakai vakum atau ya, tekanannya berapa gitu ya, panasnya berapa. Kalau ada detail itu dimasukkan itu kan sedikit ya. Jadi steam explosion dalam kurung misalnya sekian derajat Celcius, tekanan sekian bar gitu ya. Hanya menambahkan dia nggak butuh space banyak untuk ditambahkan di sini. Kemudian saya nggak tahu itu cleavage aparatus itu saya nggak tahu. Terus didapatkan minyak esensial. Oke. Oh, terputus adik. Iya Pak, sinyalnya teman saya jelek. Oh iya, mungkin tadi Raffi kayaknya mau open mic mau menambahkan Pak. Iya, monggo. Iya Pak, izin bertanya Pak. Tadi kan untuk tekanan sama waktu ekstraksinya tadi kita kan ada perbedaan gitu Pak, dari 3 sampai 15, terus waktunya juga dari
15 sampai 480 detik. Nah itu kita tambahin catatan di bawah itu nggak apa-apa Pak. Kayak tadi kan kita kasih bintang di bawah dadarnya. Lu langsung di atasnya aja, Dek. Oh, Jadi dalam ini nggak usah, jadi langsung kan ekstraksi gitu ya, dalam kurung sekian sampai sekian gitu. Kemarin habis gara-gara online. Itu ya. Terus apa lagi yang mau ditanyakan? Tadi sudah lengkap ya? Saya belum. Ya, tadi itu udah latar belakang, tujuan, sama dalirnya mungkin kurang, mungkin jenis jeruknya, jumlah jeruknya, sama mungkin perbaikan yang Bapak sampaikan tadi. Berarti untuk gambar dalir yang bawah tadi sepertinya nggak perlu ya Pak, karena mungkin memakan space. Begitu Ya Pak? monggo aja, ya dihilangkan boleh, tetap atau dijadikan satu, digabungkan di atasnya. Nggak boleh masing-masing proses tahapan dikasih gambar gitu. Monggo aja. Baik Pak. Terus lalu tadi sudah ada. sudah ada Pak. Analisa hasil sudah, kesimpulan sudah. Oke, kalau sudah ada ya tinggal di refine, terus minggu depan bisa dipresentasikan secara utuh ya, jadi cerita dari awal sampai akhir gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Nah, yuk selanjutnya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari poster kami sendiri ini ada perubahan. Pertama itu di tujuannya, poin 3 ini. Kemudian di metodenya ada perubahan desain. Juga ada perubahan dalir. Kemudian di sini ada tambahan data mengenai peta persebaran pasar biovanilin. Juga ada persebaran data mengenai volume pemasaran biovanilin di berbagai bidang dalam 1 tahun dari tahun 2013 hingga tahun 2024. Kemudian juga ada perubahan data di tabel perbandingannya di parameter yang dibandingkan ini. Gitu Pak. Oke. Ini datanya banyak malah ya. Jadi di atas, metode itu kamu B12 itu sebentar Dek, nomor 1 langsung minyak Dek, memang dari minyak tak kamu? Bahan cekeh Dek. Nomor 1 itu loh Dek, minyak daun cengkeh memang ya. Iya Pak, dari daun minyak daun cengkeh. Enggak, maksudnya material awalnya apa? Daunnya atau minyaknya? Dari minyaknya Pak. Dari minyaknya. Iya. Oke. Terus diisolasi apanya? Jadi ini itu agak membingungkannya apa yang untuk membedakan mana bahan, mana tahapan gitu loh, tahapan proses ya. Jadi seperti ini, 1 itu kan bahan ya, nomor 2 itu tahapan proses ya gitu ya. Terus 3 itu bahan lagi kan, bahan setelah diisolasi bayangan saya. Terus 4 pemurnian. Jadi saran saya itu Anda bisa pakai panah Dek ya. Jadi misalnya minyak, gambarnya tetap aja minyak terus dikasih panah ke jadi eugenol. Nah, isolasinya itu naik di atasnya panah. Jadi jelas eugenol kasar itu diisolasi dari minyak daun misalnya. Terus eugenol kasar ke eugenol murni itu dikasih panah. Nah, di atasnya panah itu pemurnian. Oh, kita tahu seperti itu bahwa eugenol murni itu dimurnikan dari eugenol kasar. Dan saran saya mungkin lebih baik itu
kondisi ininya dimasukkan prosesnya. Jadi isolasi itu apa menggunakan metode apa misalnya, terus pemurniannya juga misalnya menggunakan kolom atau menggunakan nggak tahu ya apa isolasi. Nggak pernah kerja pakai apa kerja kimian ya. Ini pakai kolom LC kayaknya ya kalau ya kamu teruskan aja di situ ya. Jadi pemurnian menggunakan apa, isolasinya menggunakan apa. Terus nah isomerisasi menggunakan apa deh isomerisasinya? Pakai enzim apa ini? Kayak pakai katalis gitu Pak. Katalisnya itu pakai RHCl3 sama RHCl3 3H2O dalam etanol. Chemical reaksi kimiawi itu. Ya, untuk mendapatkan apa isoeugenol itu pertamanya kita pakai secara kimiawi, tapi untuk dari isoeugenolnya dikonversi jadi vanilin itu baru pakai mikroba kayak gitu Pak. Iya, enggak, saya tanya yang isomerisasi. Kalau seperti itu ditulis deh. Jadi seperti tadi ya, eugenol dikasih panah ke isoeugenol itu melalui isomerisasi kimiawi dan itu ditulis sehingga lebih jelas ya. Terus 7 ke 9 ya, atau 7 ke 10 malahan panahnya melalui biotransformasi. Maksudnya biotransformasi itu isoeugenol itu jadi ininya jadi substratnya mikroba itu tadi dimakan terus diubah jadi vanilin gitu ta. Iya Pak. Oke, saran saya isoeugenol terus ada panah ke vanilin ya. Nah, melalui biotransformasi. Nah, vanilin itu kan nanti dia ini nggak perlu malahan analisis itu nggak perlu. Terus ekstraksi ya juga kita tahu lah diproduksi dari biotransformasi itu kan diproduksi oleh sel menjadi bio. Jadi yang terakhir itu malah vanilinnya. Dan itu nanti kita analisis kan, kita ekstraksi terus kita analisis itu. Jadi nomor 9, 10 malah saya kira nggak perlu Anda ganti dengan vanilinnya. Vanilin kalau ada struktur kimianya diberikan di sana. Terus kondisi biotransformasinya seperti apa? Itu ya, jadi konsisten Anda itu bahan itu terus diproses menjadi apa, terus menjadi apa gitu. Ada panahnya sehingga jelas. Itu ya. Terus lanjut bawah. Oke, ini data apa, Dek? Data ini contoh lagi ya, data gambar ada 2, di sini ada 1 gambar peta, yang satunya gambar grafik. Saya kira kalau untuk tulisannya bisa diperbesar ya itu sumbu Y dan X supaya kelihatan ya. Nanti nggak akan makan tempat kan kalau tulisan kecil-kecil itu. Terus siapa lagi? Eliana ya. Ini menjawab pertanyaan atau ini latar belakang Dek, saya nggak tahu. Karena Anda tulisan hasilnya itu di bawah. Gimana Dek? Ini bagian dari apa, latar belakang atau apa? Izin menjawab Pak. Izin menjawab Pak. Jadi untuk masalah market ini itu buat aspek kualitatif dan kuantitatif yang pernah Bapak bilang yang aspek komersial gitu. Jadi kayak buat tambahan data di poin ketiga. Mana? Nah, itu maksudmu poin ketiga itu yang mana, sorry? Itu Pak, membandingkan aspek kualitatif dan kuantitatif. Jadi yang waktu dia itu disebut sebagai aspek komersial gitu Pak. Oke, jadi saran saya kalau menampilkan data, jadi hasil ya, sekali lagi ya, jadi hasil itu menjawab. Anda kan menggunakan metode untuk menjawab pertanyaan kan, untuk mencapai tujuan kan gitu kan. Nah terus hasilnya bagaimana? Lah hasilnya ya urut saja nomor 1 untuk mengetahui pengaruh perbedaan ini. Nah, hasilnya seperti ini kan, metodenya ini. Terus nomor 2 untuk mengetahui ini hasilnya ini.
Nomor 3, mungkin nomor 3 apa namanya, pakai studi literatur ya. Terus Anda jelaskan ya apa urut saja nomor 3, berarti urutannya yang diubah gitu loh, sesuai dengan urut-urutan yang ada di tujuan gitu, Dek. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya tergantung cerita Anda. Kalau cerita Anda mau itu ditampilkan di awal ya berarti itu nanti dibalik gitu ya tujuannya gitu lah. Atau itu oh ini saya masuk latar belakang, Pak. Ya monggo. Jadi itu tergantung dari narasi Anda. Jadi cerita yang Anda bangun ya. Tuh. Oke, selanjutnya jadi tinggal dibesarin terus letaknya di apa? Diubah sehingga konsisten ya menjawab tujuan gitu ya. Terus lanjut bawah lagi. Ini menjawab pertanyaan berapa gambar 3. Nanti Anda urutkan lagi aja. Gambar 3 ini sebenarnya harusnya gambar 1 atau gambar 2. Menjawab pertanyaan tadi yang di atas tadi. Gambar 1 berarti Iya, ya. Pak. Gambar 1 ya. Berarti gambar 1, terus ini gambar 2. Terus tadi yang peta itu gambar 3 dan 4 ya atas itu. Oke. Agak dibesarin dikit ya, Dek, Iya, Pak. label gambarnya ya. Jadi Anda samakan dengan label gambar yang di atas sehingga lebih jelas. Terus Baik, Pak. tabel itu bukan gambar ya. Jadi dan tabel itu ditulis di atasnya tabel 1 misalnya. Apa perbandingan antara biovanilin dan vinilin artificial. Jadi tidak di bawah seperti itu. Tabel itu adalah tabel bukan gambar. Jadi itu Anda taruh dan itu ditaruh di atasnya caption itu ditaruh di atasnya tabel. Yang lazim di tempat kita seperti itu. Oke, terus lanjut. Nah, diskusinya belum ada ya. Anda masukkan kolom diskusi untuk menjelaskan data Anda ini yang di atas. Bisa ditaruh di bawahnya, di antara ini kesimpulan sama ini, antara kesimpulan yang sama hasil di atasnya, gitu ya. Saya kira itu komentar dari saya. Tunggu yang lain kalau ada yang menambahkan. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, sudah berapa 4 ya? Silakan lanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melaporkan progres kami, Pak. Judul poster kami yaitu pemanfaatan mikroalga dalam mengurangi gas emisi CO2. Yang pertama yaitu dari sebelah kiri, yaitu ada latar belakang dari poster kami. Kemudian di bawahnya yaitu ada rumusan masalah dan juga tujuan. Kemudian selanjutnya yaitu ada gambar dari fotobioreaktor karena dari jurnal yang kami pakai menggunakan pemanfaatan mikroalga dengan menggunakan fotobioreaktor. Nah, selanjutnya yaitu ada proses produksi. Proses produksi di sini merupakan yang dimaksud itu proses persiapan dari awal, dari persiapan alat sampai pada kultivasi mikroalga pada fotobioreaktor. Nah, selanjutnya yaitu ada di bawahnya ada grafik yang menjelaskan tentang hubungan antara laju alir injeksi gas CO2 dan kecepatan aliran fluida dengan produktivitas mikroalga. Kemudian yang keenam yaitu ada pembahasan dari pemanfaatan mikroalga tadi. Kemudian yang ketujuh ini merupakan tabel perbandingan, yaitu perbandingan pemanfaatan mikroalga dalam mengurangi gas CO2 yang dibandingkan dengan tanaman terestrial. Kemudian yang ke-8 yaitu kesimpulan, dan yang terakhir ada referensi yang kami pakai, Pak. Seperti itu. Oke, jadi komponennya sudah lengkap ya, ada tabel, ada gambar, data, terus mungkin saya komentari ini ya.
yang nomor 4 dulu deh. Jadi proses untuk bikin diagram alir itu sebaiknya ada apa namanya mulai. Jangan pakai mulai sama selesai gitu ya. Apa gitu, mulainya itu apa. Jadi biasanya kalau kita melakukan eksperimen itu kan kita melakukan sesuatu terhadap objek ya. Ya objeknya itu apa gitu loh. Jadi sehingga yang paling lazim kita tampilkan dalam diagram alir itu memang bahan ya, bahan penelitian ya. Jadi objek itu kan itu bahan penelitian itu objek. Jadi kita melakukan ini terhadap objek, terus perubahan yang terjadi adalah apa. Jadi saya kira itu yang bisa Anda adopsi ya. Penelitian ini menjawab apa, Dek? Halo, Dek. Iya, Pak, mohon maaf. Kenapa? Menjawab pertanyaan apa? Yang di dalir itu, Pak. Saya agak kiri, saya belum kan nggak bisa baca full. Nah, bagaimana peran mikroalga dalam mengurangi apakah efektif dalam upaya terus nomor 1 itu adalah apa namanya, itu kan mekanistik ya. Pertanyaan nomor 1 enggak sorry, rumusan masalah itu loh. Jadi Anda kan mau menjawab bagaimanakah peran mikroalga itu melalui eksperimen. Ya betul ya. Jadi saya kira nomor 4 ini mau jawab yang mana ini? Nomor 4 tidak menjawab apa-apa sih Pak, sebenarnya cuman gambaran dalir aja, secara umumnya. Nanti akan kita perbaiki sesuai apa kata Bapak tadi. Jadi presentasi poster itu urutannya kan memang ada masalah ya. Jadi ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah. Itu sudah bagus ya, Anda bisa menuliskan rumusan masalah. Rumusan masalah itu tidak harus banyak ya. Anda boleh saja rumusan masalahnya 1. Karena apa? Karena ya diagram alir yang ditampilkan 1. Jadi diagram alir itu kita berikan di sana untuk menjawab tujuan. Ya, sekali lagi metode, yaitu kan diagram alir itu adalah langkah-langkah yang kita lakukan ya. Langkah-langkah yang kita lakukan untuk mencapai tujuan atau untuk menjawab rumusan masalah. Ya, sehingga harus relevan antara 2, 3, dan 4 di sini ya. Jadi rumusan masalahnya itu ini, tujuannya itu ya, rumusan masalah dan tujuan itu sebenarnya hampir sama ya, hanya penyampaian bahasanya yang berbeda ya. Tapi inti dari metode atau nomor 4 diagram alir itu adalah tahapan eksperimen yang kita lakukan untuk menjawab atau untuk mencapai tujuan, untuk menjawab rumusan masalah atau untuk mencapai tujuan seperti itu. Sehingga kalau nggak relevan ya harus diganti ya, dengan yang relevan. Terus nomor 5 ya hasil ya, di sini nomor 5 itu hasil dari eksperimen, yang nomor 4 di atasnya. Tuh, jadi itu adalah hasil dari nomor 4 ya. Terus Anda dalam diskusinya itu membahas arti hasil ini apa. Jadi kan tadi Anda punya rumusan masalah dan tujuannya. Terus artinya kita sudah melakukan eksperimen ini, artinya apa? Apakah hasil dari eksperimen tadi ya nomor 5 itu apakah sudah menjawab pertanyaan riset atau sudah mencapai apakah tujuan kita tercapai? Itu dibahas di sini. Kalau sudah apa, kalau belum apa. Sudah dicapai apa namanya, dan kalau belum itu alasannya kenapa kok belum tercapai, seperti itu. Itu ya Dek ya. Jadi intinya di sana. Terus nomor 7, apa nomor 7 kamu masuk apa itu? Nomor 7, saya mau lihat nomor 7 itu apa? Di atas loh nomor 7. Di atas Dek. Nomor 7 di atas sebelah kanan, Pak. Kanan. Nah.
Nah, ini sebenarnya cuma membandingkan sih Pak, kenapa kita pakai mikroalga, kenapa nggak pakai tanaman pada umumnya, karena ya ini, keunggulan mikroalga daripada tanaman itu ini, gitu Pak. Nah, itu kan bisa dimasukkan. Kalau ini misalnya data ya, jadi hasil Anda itu malah ini bukan nomor 7, jadi nomor 5, dan ini masuk nomor 5 hasilnya. Jadi misalnya Anda bisa mengubah ini rumusan masalah ya. Mengubahnya gimana? Misalnya, apakah keunggulan dari mikroalga ya dibandingkan tanaman terestrial di dalam mengurangi emisi gas CO2 misalnya seperti itu. Nah, ini kan menjawab itu misalnya. Jadi Anda membandingkan kan? Ya, maksud Iya, saya. Pak. Nah, jadi Paham, Anda Pak. tinggal mengubah rumusan masalahnya saja. Jadi sehingga Anda kan sudah punya data ini. Ya, ini narasinya yang diubah. Jadi, oh kita sudah punya data ini. Oh ini menjawab apa sih sebenarnya? Oh ini menjawab perbandingan antara saya nggak tahu performansi atau apa ya mikroalga dibandingkan tanaman terestrial di dalam mengurangi CO2. Nah itu dibawa ke rumusan masalah gitu loh. Sehingga tujuan Anda adalah untuk mengetahui perbandingan ini dan ini. Itu pertanyaan kedua misalnya. Pertanyaan pertama Anda yang tadi itu. Ya, tapi Anda mau ubah ini mau jadi pertanyaan pertama juga boleh. Ya, monggo aja. Nah, jadi flow-nya seperti itu ya, Dek ya. Semuanya harus nyambung. Itu ya. Nah, iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas saran-sarannya. Ya, silahkan dari kelompok berapa itu tadi? 5 atau 6 itu ya? Kurang 2 atau 3. Silakan, Dek. Ya, kelompoknya siapa? Yang belum? Kelompoknya Kun ya belum ya? Kun. Mana ya? Satunya. Ya, silakan. Loh, kelompokmu? Ya, semua kelompok. Hah? Ya gak apa-apa. Gak mau dah. Kamu nih gak mau. Ini ada 10 kelompok di kelas ini atau 8? Ada berapa kelompok, Dek? 10 berarti minggu depan 5 menitan ya. Kalau terlalu lama nanti gak cukup.
5 sampai berapa? Ya 6 menit lah maksimal ya, 5-6 menit atau 7 menit lah. 10 SP 30 menit ya. Jadi monggo kalau mau kelompok yang lain mau disampaikan karena minggu depan sudah dalam tanda kutip ya presentasi akhir, bukan akhir. Jadi ada presentasi full cerita dari poster Anda ya. Jadi kalau mau saya komentari hari ini ya monggo, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tuh. Ya silakan kalau mau tanya ini soal price milk tanya. Oke. Ya monggo aja deh kalau mau mau tetap seperti itu ya nggak apa-apa, mau diubah nggak apa-apa. Jadi memang di dalam membuat poster atau membuat apapun ya itu memang kita selalu refining setiap setiap waktu. Jadi saya sih menyarankan Anda mencoba bereksperimen ya, mengubah tata letak. Memang itu nanti akan mengubah banyak hal ya. Jadi it's not simple ya, tidak sesederhana itu. Jadi ketika kita mengubah ukuran gambar, mengubah ukuran tulisan, teks ya, itu mengubah segalanya ya. Artinya nanti yang lain juga ikut berubah, ininya geser ke kanan, ini geser ke bawah dan seterusnya, dan itu nanti harus menata ulang. That's the whole point ya. Jadi memang kuliah ini itu untuk melatih Anda melatih membuat seperti itu. Jadi ya itu prosesnya seperti itu. Jadi revisi itu melatih Anda untuk memperbaiki kualitas dari pekerjaan Anda gitu loh. Jadi kalau Anda saya mau stick ini Pak, saya nggak mau mengubah lagi. Ya itu ya monggo, itu pilihan Anda ya. Jadi saya juga tidak bisa memaksa, tapi saran saya itu Anda perlu bereksperimen ya, Anda coba-coba untuk memperbaiki seperti itu. Ya, begitu ya Dek ya, sebagai kelompoknya Caroline ya. I know it's difficult ya, saya tahu, saya paham mengubah itu. It takes hours ya, memang berjam-jam ya. Ini kemarin kayaknya gampang membuat poster saja, ternyata tidak mudah ya. Membuat poster itu tidak mudah, butuh waktu yang lama, yang berjam-jam, koordinasi sama itu ya, mempertimbangkan ini itu gitu ya. It takes time ya. Tapi ya itu esensi dari mata kuliah ini ya, memang untuk melatih Anda mengerjakan itu. Terus setelah UTS nanti melatih Anda untuk apa? Untuk presentasi secara oral ya. Jadi Anda menyiapkan slide, terus presentasi secara oral ya. Meskipun berkelompok ya, kita bisanya seperti itu sekarang karena ini mandat dari Kemdikbud juga untuk tugas kolaboratif ya. Jadi dulu memang dulu itu pekerjaannya individual ya, tapi sekarang kita lebih ke berkelompok. Harapan saya ke depan mata kuliah ini nanti bentuknya seminar beneran ya. Jadi ketika UTS itu seminar poster, Anda presentasi poster ya. Kemudian waktu UAS itu seminar seperti layaknya seminar itu, sehingga Anda bisa istilahnya sedikit belajar tentang tata cara ya pelaksanaan ini seminar ilmiah ya, seperti itu. Ya nanti kalau sudah offline bisa mungkin ya adik tingkat Anda yang merasakan itu ya. Jadi desain kuliahnya memang kita ubah ke arah sana. Itu ya Adik Caroline, sorry ya saya saya komentarnya seperti itu. Jadi you have to you have to try ya. Anda I know you are busy ya, Anda pasti sibuk ya, but you have to try. Sekali lagi kalau kita lihat definisi SKS ya, satu SKS itu 50 menit pembelajaran di kelas dan 120 menit pembelajaran di luar kelas. Ya, itu per SKS. Sehingga kalau ini mata kuliah ini 2 SKS ya Anda minimal ya spend
waktu lah di luar kelas. Jadi jatahnya kalau 2 SKS ya 4 jam per minggu mengerjakan pekerjaan pembelajarannya. Seperti itu. Oke, monggo kalau ada yang presentasi, kalau enggak apa-apa, kita bisa akhiri sekian. Tapi saya harapkan minggu depan sudah oke gitu ya, Dek ya. Konsekuensinya kalau Anda nggak saya komentari sekarang ya, progresnya saya nggak tahu sampai sejauh mana, tapi minggu depan harus sudah oke gitu. Nanti kalau belum oke ya waktunya tinggal sedikit lagi sebelum minggu pertemuan ke-8 ya. Untuk ini yang sekarang, Dek, kita daring ya, itu tadi waktu UTS itu Anda mengevaluasi pekerjaan kelompok lain. Jadi Anda ketemu Anda sendiri, jadi masing-masing kelompok itu menilai poster dari kelompok yang lain, seperti itu. Nah, minggu depan itu presentasinya. Jadi Anda itu menilai berbasis itu. Ya memang tidak ideal ya. Jadi tidak ideal itu karena kita daring ya, tidak bisa kita ketemu dalam satu waktu. Idealnya memang bayangan saya dulu ketika mendesain ini kan berubah ya desain mata kuliahnya dari sejak saya baru datang sampai sekarang kita ubah. Memang arahnya ke arah seminar beneran deh. Jadi ketika UTS nanti poster ya, terus ketika UAS nanti itu seminar oral, jadi presentasi oral seperti itu. Itu formatnya nanti bayangan saya Anda menjadi semacam panitia ya, jadi dikerjakan beneran ya, serius gitu ya. Ya meskipun di kelas lah, tapi ada panitianya yang mengatur, terus sesi-sesi seperti itu nanti. Harapan saya ke depan seperti itu ya. Nah karena ini daring, ya saya kesulitan sebaiknya bagaimana ya. Kemarin agak ada perubahan-perubahan juga kan, saya akhirnya memutuskan mungkin sebaiknya lewat Google Drive supaya Anda bisa akses, karena di Edmodo kalau Anda upload tugas itu kan nggak bisa saling ini, nggak tahu ya, bisa nggak ya? Nggak bisa toh. Jadi mungkin sebaiknya di Google Drive ya. Jadi kemarin saya langsung pindah ke Google Drive aja. Itu ya, Dek ya. Sudah jelas. Jadi minggu depan Anda presentasi full. Itu untuk pertimbangan. Jadi teman-teman Anda bisa mengira-ngira ya, menilai dari sana. Nah, minggu pas UTS-nya itu Anda menilai posternya. Jadi berdasarkan menggunakan rubriknya itu. Ya. Jadi Anda minimal sudah tahu cerita dari poster itu ketika mendengarkan teman Anda presentasi. Gitulah. Gitu ya. Sama. Yuk, kalau nggak ada yang mau sharing, saya sudah berapa? Sudah 1 jam ya. Kira belum 1 jam. Oke, Pak Tunjung, mohon maaf menyela. Saya dari kelompok 5 ingin konsultasi, Pak. Apakah diperbolehkan? Boleh loh. Memang harusnya waktunya itu kok. Makanya saya kan nunggu Anda. Kalau nggak ada ya saya ya saya izin pamit gitu kalau nggak ada. Kalau ada ya monggo. Ya silakan Anda share, Anda mau tanya boleh. Mohon izin share screen, Pak. Silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, tapi kurang besar sih, saya nggak bisa baca. Tolong dibesarin ya. Langsung berapa gitu loh. Apakah sudah terlihat jelas, Pak? Di full screen kan aja, Dek. Saya full screen. capek mata saya. Karena setiap hari saya kan harus lihat layar ya.
Ini matanya lelah, mohon maaf ya. Kalau nggak besar itu nggak kelihatan jadinya. Oke. Ya, jadi saya perwakilan dari kelompok 5. Jadi jadi anggotanya ada Zakwan Saputra, Sandi Satria, Ririn Afita, dan saya sendiri Nabila Mei. Di sini dari hasil diskusi kami kemarin, kami sempat membuat untuk kesimpulan sementara, karena ada data tabel yang belum kita coba untuk buat kembali seperti itu. Jadi untuk kesimpulan sementaranya itu penggunaan nanobiopestisida dengan konsentrasi minyak esensial citronella 1% dan 2% ini dinilai lebih baik dalam mengatasi serangan penyakit mosaik dan serangan kutu pada tanaman nilam daripada insektisida. Hal ini dikarenakan minyak tersebut mengandung senyawa monoterpen dan citronellal. Kedua golongan senyawa tersebut berpotensi sebagai antivirus, larvasida, dan antividan. Kemudian hasil diskusi kami yang kedua ini, kami sedang memikirkan terkait cara untuk meremake data tabel seperti ini. Dan kalau saya lihat di sini cukup rumit ya Pak. Nah, kemudian saya rencananya kalau ingin membandingkan itu mengambil bagian dari yang dry weight dan dead plant saja begitu Pak dari kedua wilayah tersebut. Nah, mungkin apakah ada saran dari Pak Tunjung seperti itu? Oke, pesan yang mau disampaikan apa? Pesan utamanya itu kamu basisnya itu. Jadi melihat data itu yang menjadi keputusan akhir itu adalah pesan yang mau disampaikan itu apa. Itu digunakan untuk memilih datanya. Jadi kalau memang pesan itu sudah tersampaikan dengan menyampaikan dry weight saja, yang lain nggak usah gitu. Atau memang perlu yang lain ya. Itu. Jadi, iya. Depends jadi, on the message. Ya, jadi kalau dilihat dari tujuan yang kemarin itu kami ingin memberikan informasi terkait seberapa efektif seperti itu Pak, dari nanobiopestisida itu dibandingkan dengan insektisida dalam memberikan perlindungan tanaman nilam dari serangan hama seperti itu Pak. Jadi ukurannya apa? Kalau bayangan saya dead plants ya. Jadi persen kematian ya. Persen kematian treatment nanobiopestisida sama pestisida gitu kan dibandingkan gitu. Benar ya? Mohon maaf Pak, saya tadi sempat tertinggal informasinya. Jadi yang mungkin bisa untuk di remake lagi itu yang persentase dead plants. Kemudian apa lagi Pak? Yang tadi saya sempat kelewatan tadi. Iya, tujuannya tadi apa? Untuk mengetahui perbandingan efektivitas penggunaan nanobiopestisida dan pestisida gitu toh. Dalam apa? Dalam mengurangi kematian atau dalam apa? Kalau dalam melindungi tanaman nilam dari kematian ya, berarti kan tingkat kematian yang dipresentasikan yang Anda tampilkan ya. Oh iya Pak, baik. Betul kan ya? Iya benar Pak, iya. Jadi kita ke intinya langsung saja deh. Oh jadi kalau berarti untuk tabelnya jika menampilkan persentase dead plant-nya saja enggak masalah gitu ya Pak ya? Bisa Jadi apa-apa, dipilih itu pesan yang mau disampaikan ya, itu saja Pak. Patokan Anda itu pesan itu tadi, pesannya apa yang mau disampaikan. Pesan ini menjawab tujuan ini ya sudah ya, itu yang Anda sampaikan. Oh iya Pak. Ya. Kemudian untuk posternya sendiri masih dalam proses perbaikan Pak, seperti itu. Jadi belum bisa ditampilkan. Oke ya wes, nggak apa-apa. Iya. Ya, kan harus presentasi full loh ya tapi. Insya Allah ya Pak. Ya, nanti kami usahakan. Iya.
Ya, Anda Ya, presentasi full tapi juga ada waktu untuk perbaikan kan, artinya sebelum minggu ke-8 itu kan ada 1 minggu untuk memperbaiki dari apa namanya, dari saran dari saya nanti ya. Harapan saya iya. tidak terlalu banyak gitu loh saran yang untuk minggu depan. Itu ya. Iya Pak, terima kasih. Jadi sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Tunjung atas sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau konsultasi atau menyampaikan progres? Monggo. Oke. Ada atau saya perlu standby? Barangkali nanti Anda progresan enggak? Atau sudah Kalau di kelas biasanya saya kan hang around gitu ya. Keliling ke kelompok-kelompok gitu. Oke, kalau nggak ada, terima kasih atas atensinya. Ya, kita ketemu lagi minggu depan. Tolong disiapkan presentasi posternya ya. Sebelum final UTS-nya. Oke, itu ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semuanya ya. Saya pamit dulu ya. Oke. Ya Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tunjung. Terima kasih. Terima kasih Pak Tunjung.